Kembali lagi dalam webinar Capaian Hilir Migas 2020 hasil kerjasama CNBC Indonesia dengan BPH Migas, dan kita masih akan membahas begitu ya lebih detail lagi terkait mengenai implementasi ke depan seperti apa untuk BBM satu harga, kemudian juga Jargas begitu ya. Mimpi besarnya adalah untuk energi berkeadilan begitu, dan juga meningkatkan added value yang ada sekaligus juga menggeliatkan perekonomian masyarakat. Itu yang paling penting karena kan ini untuk kesetaraan masyarakat secara keseluruhan, ini untuk Indonesia. Kita bicara Indonesia di sini secara keseluruhan ya. Pak Ivan, apa nih yang mungkin menjadi step strategi begitu ya lanjutan untuk pemaksimalan begitu ya plan-plan yang sudah ada yang dimiliki oleh BPH Migas? Ya, tadi kan kami sudah sampaikan di awal ya, tapi ini mungkin perlu kami aksentuasikan lagi bahwa pemanfaatan dana BPH Migas yang tadi sekitar 1T, saya kira bisa dimanfaatkan untuk kepentingan hilir migas. Karena ini adalah amanah undang-undang. Undang-undang migas menyatakan bahwa Badan Pengatur Hilir Migas itu biaya operasionalnya berdasarkan dari iuran badan usaha. Nah, ini yang kita mohon dukungan, termasuk Pak Billy ini sebagai staf khusus Presiden ya kan, bisa menyampaikan atau ikut memperjuangkan supaya ini bisa dimanfaatkan semaksimal uang tadi untuk kepentingan hilir migas, terutama untuk di wilayah 3T. Dalam bidang apa? Dua hal tadi, energi berkeadilan. Satu BBM satu harga, satunya adalah masalah Jargas. Memang kalau Jargas tidak semua tempat, tapi kami sudah punya ide bagaimana Jargas berdasarkan LNG. Jadi kalau misalnya di Papua misalnya, bisa saja nanti pipanya dibangun di kawasan perumahan, tapi diangkut LNG-nya dari Bontang atau mungkin dari Bintuni. Kan tinggal nanti dihitung skala keekonomiannya berapa. Nanti harga BBM akan tetapin harganya gitu. Jadi ini ide kita ke depannya. Ya, yang kedua terkait dengan masalah BBM satu harga ini, ya kami ingin bukan hanya rencana BBM satu harga, tetapi membuat supporting buffernya BBM satu harga di dua hal tadi. Satu di sub penyalur, ya. Satunya lagi itu adalah di mini SPBU. Sebab kalau hanya 500 BBM satu harga sampai 2024, itu pun sebenarnya kalau bicara masalah keadilan belum juga terpenuhi. Karena begitu luasnya Indonesia, ya, mulai dari Aceh sampai Merauke, ya kan, kemudian penduduknya 260 juta ini, itu luar biasa. Nggak akan cukup dengan 7.000 penyalur SPBU plus 500, tapi perlu dibangun one outlet, one village tadi gitu. Oke, baik. Nah ini ide kita jangka panjang gitu ya kan. Baik Pak Ivan. Mas Billy, closing statement seperti apa hasil diskusi kita hari ini, mungkin juga memberikan insight juga. Banyak sekali begitu ya poin-poin penting yang harus di-note, begitu yang disampaikan kepada Pak Jokowi juga. Iya, pertama ada dua hal yang tadi saya akan tampung sebagai aspirasi yang saya sampaikan. Yang kedua, saya memberikan apresiasi yang mendalam kepada kerja keras BPH Migas sejauh ini sampai tahun 2020. Masih panjang perjalanan kita menuju negara berkedaulatan. Negara berkedaulatan itu adalah termasuk negara yang memiliki ketahanan energi yang kuat, yang mampu menghidupi dirinya sendiri, yang mampu tidak bergantung dengan negara lain, yang mampu mendorong sektor energinya menjadi pencipta multiplier effect dan trickle down effect yang kita sampaikan tadi. Dan ternyata jawabannya adalah ketika kita memiliki sektor hilir yang kuat. Harapan saya dan doa saya untuk BPH Migas agar terus bekerja ya lebih keras lagi, dan kami siap ya Mbak Nadine membantu mensosialisasikan program-programnya Pak turun ke masyarakat apabila diperlukan. Kalau kita ajak ya. Ke Papua lo kita ajak gitu nih. Sama Pak Nadine juga ya. Iya dong. Oke, kalau dari Mbak Nadine seperti apa? Kalau saya dengan kita sudah mau memikirkan Jargas, kemudian BBM satu harga, artinya kita sudah lebih mempedulikan akan Indonesia sendiri. Dan pastinya ini melibatkan banyak sektor, banyak pihak, kerjasama yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian masyarakat. Itu menurut saya memang semua harus bergandengan tangan, tidak bisa hanya satu pihak aja yang berjalan. Jadi menurut saya dengan kita udah membicarakan hari ini, artinya sudah satu step closer untuk menjadi Indonesia yang bersatu dan Indonesia yang peduli akan lingkungannya. Oke, Pak Ivan, closing statement? Closing statement saya adalah BPH Migas memunculkan filosofi baru, yaitu apa? Keadilan yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi, bukan hanya pertumbuhan yang menggerakkan keadilan. Seperti yang kita kenal dengan teori ekonomi Albert Hashim itu, bahwa trickle down effect. Ini justru antitesis, di mana payung hukumnya sudah ada dalam visi Presiden membangun dari pinggiran.
Nah, ini BPH Migas salah satu lembaga pemerintah yang mengawal supaya ini bisa diwujudkan secara konsisten, terutama di dua hal, BBM satu harga dan Jargas dengan harga gas yang lebih murah. Baik, itu langsung dinotate begitu ya, dan ini sudah terjawab begitu ya. Anda juga mungkin para partisipan juga mudah-mudahan terus mengawal begitu ini semua begitu ya. Sekali lagi congratulations, selamat ulang tahun juga untuk BPH Migas yang ke-17, Iya, Pak 17. Ivan ya, dan Jaya begitu ya, dan semua tadi plan-plannya juga akan terlaksana dan ini akan dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Mas Billy, thank you banget sudah hadir, sehat-sehat kasih. terus. Mbak Nadine juga thank you. Kita akan sama-sama kawal ini untuk kebaikan bersama untuk Indonesia ke depan.